sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu kita misalkan ada suatu matriks A yang anggotanya itu adalah 1, 2, 6, 6, 1, 2, dan 6, 2, 1. Lalu yang pertama itu kita diminta mencari semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Nah, untuk mencari semua nilai eigen itu, atau untuk mencari nilai eigen, kita bisa mencari dengan determinan dari matriks lambda I dikurang A, itu sama dengan 0. Nah, bisa kita tulis lambda I ini kan matriks identitas, berarti lambda I itu yaitu matriks lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, lambda. Kita tulis seperti ini, lalu kita kurangkan matriks A yaitu 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1 sama dengan, lalu kita lakukan operasi matriks biasa, yaitu matriks ini dikurang dengan matriks A, berarti lambda dikurang 1, 0 dikurang min 2, 0 dikurang 6, begitu seterusnya. Jadi didapatkan hasilnya adalah lambda min 1, min 2, min 6, min 6, lambda min 1, min 2, min 6, min 2, lambda min 1. Lalu kita harus mencari determinan dari matriks pengurangan ini. Jadi saya mencari determinannya itu menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Baris pertama. Jadi ini berarti positif, negatif, positif. Ini bisa kita tulis lambda min 1. Jadi kita bisa mengambil lambda min 1, min 2, min 2, dan lambda min 1. Min 1, min 2, min 2, lambda min 1. Lalu ini dikurang, berarti dikurang negatif 2. Negatif 2 berarti kita ambil min 6, min 2, min 6, lambda min 1. 6, min 2, min 6, lambda min 1. Lalu kita tambah negatif 6, tambah lagi min 6, lambda min 1, min 6, dan min 2. Kita tulis min 1, min 6, dan min 2. Selanjutnya kita mencari determinan dari lambda min 1, min 2, min 2, lambda min 1, lalu min 6, min 2, min 6, lambda min 1, dan min 6, lambda min 1, min 6, dan min 2. Caranya berarti kita tulis dulu, berarti ini lambda min 1 ini kita kalikan lalu dikurang dengan perkalian min 2 dikali min 2. Begitu cara yang sama untuk min 2, min 6, min 2, min 6, lambda min 1 ini, dan min 6, lambda min 1, dan min 6, min 2. Caranya menggunakan cara determinan yang sama. Jadi ini bisa kita tulis langsung hasilnya itu lambda pangkat 2 min 2 lambda dikurang 3. Ini negatif dikali negatif bisa ditulis positif 2, lalu min 6 lambda dikurang 6, min 6 ditambah 6 lambda. Lalu kita sederhanakan atau kita kalikan, hasilnya adalah lambda pangkat 3 dikurang 3 lambda pangkat 2 dikurang 49 lambda dikurang 45, tadi kan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus mencari akar atau mencari nilai lambda. Ini bisa kita tulis menjadi akar ditambah 5, lalu lambda ditambah 5, lalu dikali lambda kuadrat dikurang 8 lambda dikurang 5 sama dengan 0, atau bisa kita
tulis lagi. Lambda ditambah 5 dikali lambda min 9 dikali lambda tambah 1 sama dengan 0. Lalu didapatkan hasil lambdanya itu min 5, lambda 9, dan lambda sama dengan min 1. Nah, min 5, 9, dan min 1 ini merupakan nilai eigen dari matriks A. Jadi, nilai eigen matriks A yaitu min 1, min 5, dan 9. Nah, setelah didapatkan nilai eigen, lalu kita bisa mencari vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen yang didapatkan. Nah, untuk mencari vektor eigen itu adalah lambda i dikurang a itu dikali dengan x faktor sama dengan 0. Jadi lambda i dikurang a tadi kan matriks ini, jadi bisa kita langsung tulis di lambda i min 2 min 6 lambda kurang 1 min 2 min 6 min 2 lambda min 1. Kita kalikan dengan x, berarti x1, x2, x3 sama dengan 0. Nah, yang pertama itu kita mencari nilai eigen sama dengan negatif 5. Berarti nilai eigen sama dengan negatif 5. Nah, nilai negatif 5 ini bisa kita substitusikan kepada matriks lambda i kurang a ini ya. Jadi hasil matriksnya tuh negatif 5 dikurang 1 berarti negatif 6. Lalu negatif 2, negatif 6, ini juga negatif 6. Dikali x1, x2, x3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa meng-OBE-kan untuk mencari nilai x1, x2, dan x3. Jadi bisa kita tulis kembali nilai matriksnya min 6, min 2, min 6, min 2, min 6, min 2, dan min 6. Lalu kita OBE-kan. Supaya lebih mudah kita positifkan dulu, berarti baris ke-1 kita kali dengan negatif 1/2. Lalu hasilnya adalah 3, 1, 3, negatif 6, negatif 6, negatif 2, lalu negatif 6, negatif 2, negatif 6. Selanjutnya kita ubah negatif 6 dan negatif 6 ini menjadi 0. Caranya itu B2 ditambah 2 dikali B1. Ini juga B3 ditambah 2 dikali B1. Hasilnya itu adalah 3, 1, 3, tetap ditulis, lalu 0, negatif 4 dan 4, lalu 0, 0, 0. Nah, setelah didapatkan matriks ini, kita bisa menulis persamaannya. Berarti kita bisa tulis 3x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Lalu juga negatif 4 itu kan berarti x2 ya. Berarti negatif 4 x2 ditambah 4x3 sama dengan 0. Ini kita beri persamaan 1 dan ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 ini kita bisa mensederhanakan menjadi min x2 ditambah x3 sama dengan 0, lalu x2 sama dengan x3.
setelah itu didapatkan kan X2 sama dengan X3. Jadi ini kita bisa substitusikan kepada persamaan 2. Jadi kita substitusikan X2 kan sama dengan X3, X2 ini kita ganti dengan X3. Jadi ditulis X1 ditambah X3 ditambah 3X3 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan 3X1 berarti ini ditambah 4X3 sama dengan 0. Lalu kita bisa tulis X1 itu sama dengan 4X3 dibagi 3. Maksudnya X1 itu sama dengan negatif 4/3X3. Nah, selanjutnya kita bisa memisalkan X3 itu sebagai parameter bebas. Jadi misalnya X3 itu sama dengan T. Jadi bisa kita tulis, tadi kan X2 kan sama dengan X3, berarti bisa kita tulis itu X2 sama dengan T. Lalu X1 sama dengan min 4/3T. Nah, selanjutnya bisa kita tulis X1, X2, X3 itu sama dengan nilai yang sudah didapatkan tadi kan, negatif 4/3T, T. Lalu bisa kita keluarkan nilai T-nya menjadi min 4/3, 1. Jadi vektor eigennya itu adalah eigen yang sesuai. Lambda negatif 5 adalah negatif 4/3, 1 dan 1. Nah, ini merupakan vektor eigen jika nilai eigennya itu negatif 5. Lalu selanjutnya kita mencari vektor eigen jika eigennya itu 9. Jadi eigennya 9. Menggunakan cara yang sama, kita substitusikan lambdanya itu dengan nilai 9 dari matriks tadi. Jadi bisa langsung kita tulis 8 min 2 min 6 min 6 8 min 2 min 6 min 2 8. Ini sama dengan cara sebelumnya, berarti X1, X2, X3 sama dengan 0. Lalu untuk mencari nilai X1, X2, dan X3 itu kita menggunakan cara sebelumnya, yaitu kita OBE-kan. Jadi kita tulis kembali matriksnya 8 min 6 min 6 min 2 8 min 2 min 6 min 2 dan 8. Kita ubah 8 ini menjadi satu utama, itu baris 1 dikali 1/8. Hasilnya adalah 1 negatif 1/4 negatif 3/4 negatif 6 8 negatif 2 negatif 6 negatif 2 dan 8. Selanjutnya kita nolkan negatif 6 ini. Caranya baris kedua ditambah 6 kali baris pertama, lalu baris ketiga juga ditambah 6 dikali baris pertama. Hasilnya bisa kita hasilnya itu adalah 1 negatif 1/4 ini tetap, negatif 3/4 juga, lalu ini 0, lalu 13/2 negatif 13/2 0 negatif 7/2 7/2. Nah, dimana mendapatkan 13/2 ini? Tadi kan baris kedua, berarti 8 ditambah 6 dikali negatif 1/4. Nah, hasilnya itu adalah 13/2. Begitupun cara untuk negatif 3/2, negatif 7/2 dan 7/2. Lalu selanjutnya
kita ubah 13/2 ini menjadi satu utama. Caranya itu adalah baris kedua kita kali dengan 2/13, lalu didapatkan hasilnya 1, negatif 1/4, negatif 3/4 tetap, lalu ini 0, lalu tadi setelah diubah jadi 1, ini juga menjadi -1, lalu ini tetap 0, min 7/2 dan 7/2. Selanjutnya kita mengnolkan negatif 1/4 dan negatif 7/2. Caranya adalah baris pertama ditambah 1/4 dikali baris kedua, lalu ini juga baris ketiga ditambah 7/2 baris kedua. Hasilnya adalah nanti 1, 0, negatif 1, 0, 1, negatif 1, dan 0, 0. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis menjadi sistem persamaan, yaitu berarti bisa kita tulis X1 dikurang X3 sama dengan 0. Lalu juga X2, ini persamaan pertama, lalu ini persamaan kedua, X2 dikurang X3 sama dengan 0, persamaan kedua. Selanjutnya persamaan pertama ini bisa kita tulis X1 sama dengan X3, lalu X2 sama dengan X3. Setelah itu kita buat X3 ini parameter bebasnya, yaitu misalkan X3 sama dengan T sama seperti cara sebelumnya. Jadi bisa kita tulis X1 kan sama dengan X3, berarti X1 sama dengan T dan X2 sama dengan T. Lalu sehingga bisa kita tulis X2, X1, X2, X3 itu sama dengan T, atau bisa kita keluarkan T-nya menjadi 1, 1, 1. Nah, ini merupakan vektor eigen ketika nilai eigennya itu adalah 9. Jadi vektor eigen jika lambdanya 9 atau nilai eigennya 9 adalah 1, 1, 1. Baik, selanjutnya kita akan mencari vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigennya itu adalah negatif 1, berarti lambda itu -1. Nah, cara sebelumnya juga kita substitusikan negatif 1 ini kepada matriks yang pertama tadi. Jadi di sini kita bisa langsung menulis negatif 2, negatif 2, negatif 6, negatif 6, negatif 2, negatif 2, negatif 6, negatif 2, negatif 2 dikali X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, sama seperti cara sebelumnya, berarti kita meng-OBE-kan supaya mendapatkan nilai X1, X2, dan X3. Jadi kita OBE-kan, kita tulis kembali matriksnya, lalu kita OBE-kan buat ini jadi seperti satu utama, jadi B1 dikali negatif 1/2, lalu bisa kita tulis min 6, min 2, min 2, min 6, min 2, min 2. Selanjutnya kita bisa mengenolkan min 6 ini. Caranya adalah B2 ditambah 6 dikali B1, B3 ditambah 6 dikali B1. Hasilnya adalah 1, 1, 3, 0, 4, 16, 0, 4, 16. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah 4 ini menjadi satu utama. Caranya B2 dikali 1/4. Hasilnya adalah
1, 1, 3, 0. Ini 1, lalu ini 4, ini 0, 4, dan 16. Hanya kita bisa menolkan 1 dan 4. Caranya adalah B1 kita kurangkan B2, 1 dikurang 1 kan 0, lalu B3 dikurang 4 dikali B2, lalu hasilnya 1, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 0, 0. Selanjutnya kita bisa menulis sistem persamaannya. Itu berarti X1 dikurang X3 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis X1 sama dengan X3, ini persamaan 1. Lalu yang kedua itu berarti X2 ditambah 4 X3 sama dengan 0. Bisa kita tulis X2 sama dengan negatif 4 X3, ini persamaan 2. Lalu sama seperti cara sebelumnya, kita bisa menggunakan X3 ini sebagai parameter bebas. Misalkan X3 itu T, berarti X1 sama dengan T, lalu X2 sama dengan negatif 4T. Dan bisa kita tulis sehingga bisa ditulis X1, X2, X3 itu sama dengan X1 tadi kan T, X2 nya negatif 4T, dan X3 nya T. Bisa kita keluarkan nilai T nya, jadi ditulis 1, negatif 4, dan 1. Nah, ini merupakan vektor eigen yang sesuai jika nilai eigennya itu adalah min 1. Jadi vektor eigen jika lambdanya itu negatif 1 atau nilai eigennya negatif 1 adalah 1, negatif 4, dan 1. Nah, begitulah cara untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks. Nah, untuk yang B itu adalah soalnya tentukan matriks P yang mendiagonalisasikan matriks A. Berarti yang B itu matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Nah, matriks yang dapat mendiagonalisasi matriks A itu adalah matriks yang kolomnya itu vektor eigen dari A tadi. Nah, tadi kan kita sudah mencari vektor eigen dari matriks A. Nah, yang pertama tadi kan 1, 1, 1, lalu ini vektor eigen, lalu yang kedua tadi 1, negatif 4, 1, lalu negatif 4, 3, 3. Nah, ini merupakan vektor eigen yang telah kita cari pada langkah sebelumnya. Jadi, matriks P yang kita cari itu adalah matriks yang kolom-kolomnya itu adalah vektor eigen dari matriks A itu. Jadi, P itu adalah 1, 1, 1, 1, negatif 4, 1, dan negatif 4, 3, 3. Nah, ini merupakan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Lalu untuk soal yang kedua yaitu misalkan C negatif 1,1 itu adalah himpunan fungsi kontinu pada negatif 1,1 dengan hasil kali dalamnya itu adalah integral dari fx, gx, dx untuk batasnya 1, negatif 1 setiap f, g elemen C. Lalu diketahui juga fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 19 dan gx-nya adalah x pangkat 3. Nah, di sini kita disuruh menentukan hasil kali dalam f, g dan yang B-nya itu adalah panjang f dan panjang g. Yang kecil adalah kosinus sudut antara f dan g.
Nah, cara yang pertama yang A. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Itu hasil kali dalam F, G. Ini berarti, nah untuk mencari ini berarti F, G berarti kita bisa tulis F, G sama dengan integral dari 1 min 1 lalu Fx dikali Gx dx sama dengan 1 negatif 1. Fx nya tadi kan x kuadrat negatif 9 lalu dikali dengan x pangkat 3 dx sama dengan 1 negatif 1 x pangkat 5 dikurang 19x pangkat 3 dx. Nah ini kita cari integral ini berarti sama dengan x pangkat 6 per 6 dikurang 19 per 4 x pangkat 4 lalu 1 min 1. Ini kita substitusikan sama dengan mencari integral seperti biasanya. Jadi ini 1 per 6 1 pangkat 6 per 6 dikurang 19 per 4 1 pangkat 4 lalu dikurang min 1 pangkat 6 per 6 dikurang 19 per 4 min 1 pangkat 4. Hasilnya adalah 1 per 6 dikurang 19 per 4 lalu dikurang ini 1 per 6 dikurang 19 per 4. Hasilnya sama dengan 0. Jadi nilai F, G itu sama dengan 0. Selanjutnya yang B. Yang B kita disuruh mencari panjang dari F dan G. Nah, untuk panjang dari F ini berarti sesuai dengan definisinya berarti akar dari hasil kali dalam F, F. Lalu untuk panjang G juga berarti akar dari G, G. Jadi kita harus mencari F, F terlebih dahulu dan G, G. Nah, kita cari F, F sama dengan berarti sama seperti cara sebelumnya, berarti ini adalah fx dikali fx atau fx kuadrat. Nah, bisa kita tulis 1 negatif 1 x kuadrat dikurang 19 pangkat 2 dikuadratkan dx. Hasilnya min 1 x pangkat 4 negatif 38 x kuadrat ditambah 361. Selanjutnya kita cari integral. Kita cari integralnya sama dengan berarti x pangkat 5 per 5 dikurang 38 per 3 x pangkat 3 ditambah 361x. Batasnya ada 1 min 1. Nah, setelah kita itu nanti hasilnya itu adalah kita masukkan ini x ini jadi 1 min 38 per 3 1 pangkat 3 tambah 361 dikali 1 lalu dikurang kita masukkan lagi negatif 1. Ini merupakan cara integral biasanya. Jadi di sini saya langsung hasilnya nanti adalah kita masukkan dulu berarti 1 pangkat 5 per 5 dikurang 38 per 3 pangkat 1 pangkat 3 ditambah 361 kali 1 lalu dikurang kita masukkan lagi negatif 1 berarti negatif 1 pangkat 5 per 5 dikurang 38 per 3 negatif 1 pangkat 3 ditambah 361 dikali negatif 1.
Nah, hasilnya adalah, langsung saja saya tulis 1/5 dikurang 38/3 ditambah 361 ditambah 1/5 dikurang 38/3 ditambah 361. Nah, hasilnya ini adalah ketika dijumlahkan semuanya atau dioperasikan semuanya, hasilnya nanti adalah 10.456 dibagi 15 atau hasilnya 697,06. Nah, jadi nilai F, nya tadi adalah 697,06. Jadi panjang dari F sama dengan akar dari 697,06 atau sama dengan 26,40. Nah, 26,40 ini merupakan panjang dari F. Selanjutnya kita mencari panjang dari G. Tadi kan berarti akar dari G, G. Berarti kita harus mencari dulu G, G. Nah, sama seperti cara untuk mencari panjang F tadi, berarti kita tulis G, G sama dengan integral 1 negatif 1 X pangkat 3 kuadrat dx. Lalu kita tulis ini kan X pangkat 5 dx. Kita cari integralnya, berarti ini X per 6, X pangkat 6 per 6. Lalu 1 min 1 sama dengan maaf sebelumnya, ini X pangkat 3 pangkat 2 ini adalah X pangkat 6. Jadi ini diintegralkan jadi X pangkat 7, lalu ini X pangkat 7 per 7. Lalu kita masukkan 1 pangkat 7 per 7 dikurang negatif 1 pangkat 7 per 7. Hasilnya adalah 1 per 7 ditambah 1 per 7 sama dengan 2 per 7. Nah, 2 per 7 ini merupakan hasil dari G, G tadi. Jadi untuk panjang G itu sama dengan akar dari 2 per 7 atau setara dengan 0,53. Nah, selanjutnya yang C, kita disuruh mencari kosinus sudut antara F dan G tadi. Berarti cara mencari kosinus itu adalah cos theta sama dengan F, G per panjang F dikali panjang G. Nah, ini kita bisa langsung mensubstitusikan nilai yang telah kita cari tadi. Kan F, G tadi adalah 0, berarti 0 per panjang dari F tadi 26,40, lalu kita kalikan panjang dari G itu 0,53, hasilnya sama dengan 0. Berarti cos theta itu adalah sama dengan 0, maka 0 theta itu adalah 90 derajat. Jadi sudut antara F dan G itu adalah 90 derajat. Lalu saya akan melanjutkan soal yang ketiga, yaitu diberikan transformasi linear dari R3 ke R2, yaitu diketahui yang pertama tuh T 1,1 hasilnya adalah 19,3, lalu T 112 sama dengan 27, negatif 5, lalu T sama dengan 121 sama dengan 24,8.
Nah, di sini kita disuruh mencari yang A itu adalah T, X, Y, Z dan matriks transformasi linearnya. Matriks transformasi. Lalu yang B itu kita disuruh mencari transformasi dari 21,4. Jadi kita jawab yang A terlebih dahulu. Kita cari matriks transformasinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari matriks transformasinya bisa kita tulis matriks dari transformasi lalu sama dengan hasilnya, atau bisa kita tulis seperti, jadi pertama 1 1 1 lalu 1 1 2 1 2 1. Nah, ini merupakan matriks 1 1 1 1 1 2 dan 1 2 1, lalu sama dengan matriks hasil transformasinya yaitu 19 3 27 negatif 5 24 8. Lalu di sini kan kita disuruh mencari matriks T-nya. Jadi bisa kita tulis T sama dengan 19 3 27 negatif 5 24 8. Lalu matriks ini bisa kita pindahkan ke sini. Nah, jika dipindahkan maka dia akan menjadi inverse. Jadi 1 1 1 1 1 2 1 2 1 inverse. Sama dengan kita tulis kembali matriks hasilnya 19 3 27 negatif 5 24 8. Lalu kita cari matriks inverse dari matriks ini. Nah, mencari inverse dari matriks ini adalah 1 per determinan dikali adjoint dari matriks. Nah, di sini saya langsung hasilnya saja karena terlalu panjang. Caranya itu sama seperti mencari inverse seperti umumnya. Jadi hasil dari inverse ini adalah 3 negatif 1 negatif 1 negatif 1 0 1 negatif 1 1 0. Lalu kita kalikan matriks seperti perkalian matriks biasanya. Jadi hasilnya nanti adalah 19 dikali 3 27 dikali min 1 24 dikali min 1. Begitu juga seterusnya. Hasilnya menjadi 6 5 8 6 5 negatif 8. Nah, matriks T ini merupakan matriks transformasi linear. Ini merupakan matriks transformasi linear. Linear. Nah, selanjutnya kita tadi disuruh mencari transformasi dari X, Y, Z. Berarti transformasi dari X, Y, Z sama dengan, nah, matriks T tadi kan sudah kita dapatkan yaitu 6 5 8 6 5 negatif 8. Lalu dikali X, Y, Z berarti X, Y, Z. Bisa kita tulis berarti ini 6X, 5Y, 8Z. Berarti 6X ditambah 5Y ditambah 8Z. Lalu 6X ditambah 5Y negatif 8Z. Nah, ini merupakan transformasi dari X, Y, dan Z. Lalu selanjutnya yang B itu tadi kita disuruh mencari T dari 2 1,4. Nah, berarti ini kan ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan P, X, Y, Z nya. Berarti untuk mencari 2, 1, dan 4 ini kita bisa langsung
substitusikan ke dalam matriks yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi sama dengan, tulis kembali 6x tambah 5y tambah 8z, 6x ditambah 5y negatif 8z, sama dengan 6x kita ganti dengan 2, y kita ganti dengan 1, dan 4 z kita ganti dengan 4. Jadi 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 8 kali 4. Lalu ini juga 6 dikali 2, 5 kali 1 dikurang 8 kali 4. Hasilnya adalah 49 dan negatif 5. Ini merupakan hasil dari transformasi 2,1,4, yaitu 49 dan 49 negatif 5. Lalu untuk soal yang keempat, yaitu misalkan transformasi r kuadrat ke r kuadrat dengan t yaitu x1, x2, 22x1 dikurang 11x2, 22x1 dikurang 44x2. Kita disuruh menentukan kernel T dan range T. Nah, kernel T itu adalah, untuk mencari kernel T itu adalah berarti T x1, x2 itu harus sama dengan 0. Jadi untuk mencari kernel T, jadi bisa kita tulis T x1, x2 sama dengan 0 itu adalah 22x1 dikurang 11x2, 22x1 dikurang 44x2 sama dengan 0. Lalu bisa kita ganti dalam bentuk matriks, berarti 22 min 11, 22, 44 itu x1, x2 itu sama dengan 0. Lalu kita OBE-kan untuk mencari nilai x1 dan x kuadrat, atau kita OBE-kan supaya mendapatkan satu utama. Selanjutnya yang pertama itu kita satu utamakan 22 ini, kita tulis kembali matriksnya 22 negatif 44. Jadi B1 dikali 1 per 22, bisa kita tulis 1 negatif 1 per 2, lalu 22 negatif 44. Lalu kita nolkan 22 ini. Caranya adalah B2 ditambah B1 dikali negatif 22. Hasilnya nanti adalah 1 negatif 1 per 2, 0 dan negatif 33. Selanjutnya kita satu utamakan negatif 33. Caranya adalah B2 dikali 1 per 33. Nanti hasilnya 1 negatif 1 per 2, lalu 0 dan 1. Ini tadi kan x1 dan x2 sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis persamaannya itu adalah x1 dikurang 1 per 2 x2 sama dengan 0, lalu x2 sama dengan 0. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Nah, di sini sudah didapatkan x2 itu sama dengan 0. Jadi kita bisa mensubstitusikan x2 ini ke dalam persamaan pertama. Jadi x1 dikurang 1 per 2 ini 0 sama dengan 0. Lalu x1 sama dengan 0.
Maka kernel dari T itu adalah X1, X2 itu sama dengan 0, 0. Nah, lalu untuk mencari range T atau RT, nah RT itu adalah basis range. Nah, mencari basis itu adalah kita lihat hasil dari OBE tadi yang memuat satu utama. Nah, yang satu utama kan kolom 1 dan kolom 2. Jadi, basis range-nya adalah kolom 1, berarti kolom 1 itu tadi kan matriks 22 dan 22. Berarti range T-nya adalah himpunan dari 2222, yang memuat satu utama, kolom kedua berarti negatif 11 dan negatif 44. Jadi basis range atau RT itu 22, 22 dan min 11, min 44, dan nilai range-nya adalah 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang kelima. Nah, yang kelima itu diberikan matriks A 1, 0, 0, min 1, lalu matriks B 0, 1, dan 1, 0. Lalu pertanyaannya yang pertama itu, apakah A, B, dan AB adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal? Nah, yang pertama A itu apakah dapat didiagonalisasi, lalu B itu apakah dapat, lalu AB juga. Jadi matriks yang dapat didiagonalisasi itu adalah jika matriks tersebut simetris. Nah, maksud dari simetris itu adalah misalnya kita menguji untuk matriks A. Nah, matriks A itu berarti jika dia simetris adalah ketika ditransposkan atau dibalikkan, nanti hasilnya itu harus sama dengan matriks awal. Berarti A transpos itu harus sama dengan A. Nah, ini merupakan matriks yang simetris. Matriks simetris. Nah, kita coba matriks, kita transposkan matriks A, berarti baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Kita bisa tulis berarti 1, 0, 0, negatif 1. Nah, 1, 0, 0, negatif 1 ini sama dengan matriks A. Sama dengan matriks A. Jadi matriks A ini merupakan matriks simetris. Nah, sehingga karena matriks A ini simetris, maka A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, begitu juga dengan matriks B. Kita periksa, maka B itu berarti B transpos sama dengan B. Nah, kita coba B transpos berarti 0, 1, 1, 0. Nah, ini juga sama dengan matriks B, yaitu 0, 1, 1, 0. Nah, berarti matriks B juga merupakan matriks simetris. Sehingga B dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Lalu untuk matriks AB. Nah, untuk matriks AB berarti kita harus kalikan terlebih dahulu. Berarti AB ini harus sama dengan AB transpos atau AB transpos sama dengan AB. Jadi kita cari terlebih dahulu matriks AB atau perkalian dari A dan B. Matriks AB itu sama dengan berarti 1, 0, 0, 1, kita kalikan 0, 1, 1, 0. Ini
cara perkalian matriks biasa. Nah, hasilnya adalah nanti 1 dikali 0, 0 dikali 1, gitu seterusnya. Hasilnya 0, 1, min 1, 0. Nah, ini merupakan matriks AB. Lalu kita cari transpose dari matriks AB. Jadi, AB transpose sama dengan kolom jadikan baris, lalu baris dengan kolom, berarti 0, negatif 1, 1, 0. Nah, bisa kita lihat matriks AB transpose ini tidak sama dengan matriks AB. Sama dengan B. Maka matriks AB tidak simetris. Tidak simetris. Sehingga AB ini tidak dapat didiagonalisasi. Diagonalisasi. Lalu yang B itu buktikan jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, untuk yang B ini bisa kita lihat pada langkah yang A itu kita sudah membuktikan bahwa jika R dan S itu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS belum tentu. Nah, jika A dapat didiagonalisasi secara ortogonal, B juga dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Tetapi ketika dikalikan, AB tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal, sehingga untuk bagian B itu sudah didapatkan atau dibuktikan melalui bagian A ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang terakhir atau nomor 6. Misalkan R3 memiliki ruang hasil kali dalam U, V itu adalah 3U1F1 ditambah 5U2F2 ditambah 2U3F3. Dengan S-nya itu kita disuruh mengubah basis S ini 1110, 101, 011 ini menjadi basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, jadi untuk proses Gram-Schmidt ini kita itu caranya itu ada rumusnya. Nah, untuk mencari F1 nya itu adalah U1 sama dengan U1. Lalu untuk V2 nya itu adalah sama dengan U2 dikurang hasil kali U2, V1 per panjang dari V kuadrat dikali V1. Lalu untuk V3 nya juga U3 dikurang hasil kali dalam U3, V1 per panjang dari V1 kuadrat dikali V1, lalu dikurang U3, V2 per panjang dari V2 kuadrat dikali V2. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari atau mengubah basis ortonormal, mengubah menjadi basis ortonormal, tetapi menggunakan cara Gram-Schmidt. Nah, di sini hasil kali dalamnya itu adalah hasil kali dalam berbobot. Jadi caranya yang pertama kita cari F1 terlebih dahulu sama dengan U1. U1 itu tadi kan berarti ini adalah U1, U2 dan U3. Berarti U1 adalah 1, 1, 0. Lalu kita cari panjang F1. Panjang F1 sama dengan, karena dia memiliki bobot, jadi
caranya adalah akar dari 3 U1 F1 ditambah 5 U2 F2 ditambah 2 U3 F3 V3 sama dengan, jadi caranya nanti 3 dikali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 0 kuadrat, hasilnya adalah 8, atau bisa kita tulis 2 akar 2. Jadi ini merupakan panjang dari V1 2 akar 2. Ini nanti digunakan ketika ingin mencari V2. Lalu yang kedua itu V2. Tadi bisa kita lihat rumusnya di sini. Jadi kita masukkan U2-nya adalah 101 dikurang hasil kali dalam U2, F1. Nah, karena dia berbobot, nanti bisa kita tulis dulu. U2-nya adalah 101 dikali V1-nya tadi sudah kita cari, yaitu 110 bagi panjang dari V1 kuadrat. Nah, V1 tadi sudah kita cari, yaitu 2 akar 2. Jadi bisa kita tulis 2 akar 2 kuadrat. Kita kalikan kembali V1. V1 adalah 110. Jadi kita tulis 110. Lalu selanjutnya hasilnya kita tulis dulu 101 lalu kurang, nah perkalian 101,110 ini karena dia mau menggunakan bobot, jadi kita tulis yaitu 3 dikali 1 kali 1 ditambah 5 dikali 0 kali 1 ditambah 2 dikali 1 kali 0. Jangan lupa tulis 2 akar 2 kuadrat, atau langsung bisa tulis 8, tapi kita dulu 2 akar 2 kuadrat, lalu dikali dengan 110. Selanjutnya kita tulis lagi 101. Ini kita kalikan menjadi ini 0 berarti 3. Ini dikuadratkan berarti 3/8 dikali 110. Lalu kita kalikan 3/8 ini kalikan dengan 110. Nanti hasilnya adalah 3/8 ini 0. Lalu kita kurangkan seperti biasa, hasilnya 5/8 negatif 3/8 dan 1. Nah, didapatkan nilai V2 nya itu adalah 5/8 negatif 3/8 dan 1. Selanjutnya kita mencari panjang dari V2. Nah, sama seperti mencari panjang V1 tadi, kita gunakan bobot seperti yang di atas. Jadi kita tulis di sini saja. Misalnya panjang dari V2 sama dengan berarti akar dari 3, bobotnya 3 dikali 5/8 kuadrat, 5/8 kuadrat, lalu ditambah bobotnya 5, berarti 5 per negatif 3/8 kuadrat ditambah 2 dikali 1 kuadrat. Hasilnya adalah 3
31/8. Jadi panjang dari V2 itu adalah akar 31/8. Nanti V2 ini akan digunakan ketika mencari V3. Selanjutnya kita cari V3. V3 tadi berarti U3. Nah, U3 nya adalah 0, 1, 1. Lalu kita kurang U3, V1. U3 nya 0, 1, 1. Kita koma V1. V1 yang tadi 1, 1, 0 per panjang dari V1. Panjang dari V1 tadi adalah 2/2 atau akar 8, berarti 2/2 kuadrat. Lalu kita kalikan dengan V1. V1 tadi 110. Lalu dikurang U3, V2. U3 nya 011, V2 nya tadi sudah kita dapatkan, berarti 5/8, negatif 3/8 dan 1 per panjang dari V2. V2 tadi kita dapatkan akar 31/8 kuadrat. Lalu kita kali dengan V2. 5/8, negatif 3/8 dan 1. Selanjutnya kita operasikan 0, 1, 1. Nah, ini sama seperti cara sebelumnya, kita gunakan bobot U, V nya. Berarti 3 dikali 0 kali 1 ditambah 5 dikali 1 kali 1 ditambah 2 dikali 1 kali 0 per 8 dikali 110. Lalu untuk kali ini juga menggunakan bobot, jadi 3 dikali 0, 5/8 ditambah 5 dikali 1 dikali 3/8 ditambah 2 dikali 1 kali 1 per akar 31/8. Lalu ini dikali dengan, kita tulis kembali, 5/8 min 3/8 dan 1 sama dengan selanjutnya kita operasikan, kita tulis kembali 011 dikurang, ini hasilnya adalah 5/8, kita kali 110. Lalu kita kurang, ini kita operasikan, hasilnya adalah 1/3. Lalu dikalikan 5/8, 3 negatif 3/8 dan 1. Hasilnya adalah, kita operasikan semuanya, hasilnya nanti negatif 5/6, 1/2 dan 2/3. Nah, ini merupakan nilai V3. Selanjutnya kita diminta mencari panjang dari V3. Nah, untuk mencari panjang V3 sama seperti cara sebelumnya. V3 berarti akar dari bobotnya 3 dikali negatif 5/6 kuadrat ditambah 5 dikali 1/2 kuadrat ditambah 2 dikali 2/3 kuadrat. Nah, dengan nanti hasilnya adalah akar 520
27/6. Ini merupakan panjang V3. Nah, cara tadi kita mendapatkan V1, V2, V3 dan panjang V1, V2 dan V3. Lalu untuk mencari basis ortonormalnya, yaitu dengan V1 per panjang V1, lalu V2 dibagi panjang V2, lalu V3 dibagi panjang V3. Lalu kita tinggal masukkan V1 nya berapa, panjang V1 nya berapa. Kita masukkan di sini. V1 nya tadi adalah 110 dibagi panjangnya 2/2, lalu V2 nya tadi 5/8, negatif 3/8,1. Kita bagi panjang V2 yang sudah kita cari 31/8. Lalu untuk V3 nya tadi 5/6,1/2,2/3. Kita bagi juga dengan panjang V3, yaitu akar 527/6. Nah, selanjutnya kita bagikan, jadi hasil akhirnya adalah akar 2/4, akar 2/4, 0, ini 5/8 dibagi akar 31/8 itu 5/62, 124, lalu negatif 3/62/124, dan 1 akar 31/8. Lalu untuk V3 nya kita tulis di sini, itu adalah 5/3162/3162, akar dari 3162/54, dan 2 akar dari 3162/1581. Nah, ini merupakan basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt.